Bacaan dari Kitab Amsal. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum samudera raya ada, aku telah lahir, yakni sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, aku telah ada, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras, aku ada di sana. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan aku senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau pasang, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Kau ciptakan Dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri Dia kuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kakinya. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut,
dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah kami, kenapa namamu di seluruh bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk karena iman akan kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan yang akan tetap ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu
hal-hal yang akan datang, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Demikianlah sabda Tuhan. Apabila roh kebenaran datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memuliakan aku. Saudara-saudari yang terkasih, ada pertanyaan yang diberikan oleh Pilatus kepada Yesus ketika Yesus dihadapkan oleh ahli-ahli Taurat, oleh para imam kepala untuk diadili. Pertanyaannya adalah yang diberikan oleh Pilatus, apa itu kebenaran? Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau merenungkan pertanyaan Pilatus pada saat itu, pertanyaan Pilatus tadi menunjukkan bahwa Pilatus sebagai pimpinan yang punya wewenang untuk menghakimi orang lain, ternyata Pilatus sendiri masih belum menemukan kebenaran yang sejati. Karena itulah bisa dimengerti kalau keputusan yang diambil oleh Pilatus pada saat itu kepada Yesus ternyata tidak bijaksana. Ternyata tidak benar dan tidak adil. Saudara-saudari yang terkasih, manusia tanpa Allah tidak akan pernah menemukan kebenaran. Ketika manusia hidup tanpa Allah, justru yang terjadi adalah manusia akan semakin tersesat dan menjadi semakin jahat. Apalagi kalau manusia memiliki kuasa. Kalau kita punya kedudukan, kita punya uang, tapi ternyata manusia tersebut tidak memiliki Allah, maka yang terjadi adalah manusia akan menjadi semakin kesetanan. Manusia akan melakukan pembenaran-pembenaran atas dosa dan kejahatan yang dia lakukan. Dan kita sendiri bisa melihat, merasakan, dan merenungkan hal ini dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Bagaimana orang-orang yang punya kuasa, punya uang, membenarkan dosa dan kejahatan hanya demi keuntungan bagi dirinya sendiri. Kalau manusia sukses, punya uang banyak, kedudukan, kalau materi, kesuksesan itu menjadi Tuhan, bukan Tuhan yang menjadi Tuhan, bukan. Kalau materi, uang, kuasa menjadi Tuhan, maka seperti yang sudah banyak terjadi adalah orang akan dengan mudah meninggalkan Tuhan hanya demi kesuksesan. Berapa banyak orang yang murtad meninggalkan iman hanya demi kuasa, demi jabatan, demi uang. Itu kalau kesuksesan, uang menjadi Tuhan. Maka yang terjadi adalah orang akan menjual imannya. Sesuatu yang tidak berharga bagi mereka. Lalu kemudian meninggalkan iman hanya demi uang tadi. Yang lain lagi adalah, kalau orang tanpa Tuhan,
Maka yang terjadi adalah kejahatan terorisme atas nama agama. Itu sebenarnya mereka tidak punya Tuhan sebenarnya. Kejahatan terorisme itu menunjukkan atas nama agama, menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak punya Tuhan. Orang yang kaya raya malah menggunakan kekayaannya untuk perselingkuhan. Bisa terjadi seperti itu. Itu kalau orang sukses tapi hatinya jauh dari Tuhan. Yang terjadi adalah seperti tadi. Orang akan membenarkan, yang penting saya punya kuasa, yang penting saya senang, apapun akan saya lakukan. Gak apa-apa. Hanya dosa begini aja gak apa-apa. Bisa jadi seperti itu. Pembenaran akan terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, apa itu kebenaran? Sekarang kita mau merenungkan bersama. Pertanyaan Pilatus tadi kepada Yesus. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah ketika manusia tinggal dalam hadirat Allah. Dan ini diwujudkan dalam tindakan kasih. Ketika manusia menciptakan damai dan kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Bagi dunia di mana kita hidup, keluarga kita, lingkungan sekitar kita. Itulah kebenaran. Kebenaran yang sejati adalah surga, di mana Allah bertahta bersama para kudus. Lalu jalannya ke sana bagaimana menuju surga? Jalannya adalah ketika kita setia dalam iman sampai akhir hidup kita. Inilah kebenaran. Dan Tuhan hari ini dalam Hari Raya Tritunggal Maha Kudus mengajak kita semua kembali. Mungkin yang selama ini kita sudah lama meninggalkan gereja ini. Mungkin kita sudah dengan pandemi kita sudah nyaman. Enak misa online di rumah Romo. Bisa santai. Kapanpun bisa bangun siang juga bisa, tinggal ngetek lihat YouTube, lihat internet. Itu bukan misa, saudara-saudari yang terkasih. Mereka kita semua yang mungkin sudah lama meninggalkan gereja ini, meninggalkan Tuhan. Maka saatnya Tuhan mengundang kita semua, menyadarkan kita bahwa ketika kita hidup tanpa Tuhan memang kelihatannya nyaman, kelihatannya enak, tapi sebenarnya dalam kedalaman hati kita yang paling dalam kita sebenarnya merasa kering sebenarnya. Karena manusia tanpa Allah pasti akan ada kekeringan dan kekosongan. Tapi justru sebaliknya ketika kita tinggal di dalam hadirat Allah, maka pada saat itu ada damai, damai yang sejati. Karena kita masuk kembali kepada Sang Pemilik kehidupan, di mana itu adalah asal dari seluruh hidup manusia. Kita masuk dalam hadirat Allah, kita tinggal dalam hadirat Allah. Karena itu kesempatan hidup yang Tuhan berikan adalah suatu anugerah bagi kita semua. Dan anugerah ini bisa kita syukuri dengan ketika kita tinggal di dalam hadirat Allah. Kita mau rajin berdoa, rajin mengikuti ekaristi, rajin mengikuti pelayanan, melakukan tindakan pelayanan dengan tulus. Kita mau memberikan kasih kita kepada sesama dan kepada Allah. Maka pada saat itulah kita akan mengalami bagaimana, apa itu kebenaran, yakni damai, kebahagiaan, sukacita yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh setia untuk tinggal dalam hadirat Allah, tinggal dalam hati Allah sendiri, dan kita akan mengalami sukacita yang penuh bersama Allah.